Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus, terima kasih. Bab 870 Perubahan ketujuh mainan yang hilang. Daniel tidak peduli dengan hal-hal ini, dia terus makan di atas meja, yang sepertinya sedikit aneh, dan Rizka mengeluarkan 1 juta simbolis untuk mengambil sebuah barang. Barang lelang di situ, ketua perusahaan Mayday, sekarang mulai dilelang. Itu adalah sebotol parfum. Harga awalnya 300.000 yuan. Kata juru lelang. Sialan, sebotol parfum seharga 300.000 yuan, beraninya kau mengatakannya. Daniel hampir memuntahkan isi mulutnya karena terkejut, dan mau tidak mau melirik si Tukian di kejauhan, yang mengangkat kepalanya seperti angsa yang bangga. 500.000. 800.000. 1 juta. 1,5 juta. 3 juta. Dalam sekejap mata, harga sebotol parfum si Tukian ini melonjak hingga 3 juta, menjadikannya barang tertinggi dalam pelelangan, yang mengejutkan banyak orang yang hadir. Sial, ada apa dengan dunia ini? Sebotol parfum wanita sangat berharga, orang-orang ini benar-benar gila. Daniel menghela nafas. Mereka tidak gila, tetapi karena identitas dan status si Tukian, mereka ingin mengambil kesempatan ini untuk menjilat nona situ. Kata Rizka Huizirulan. Istriku masih pintar, tapi barang-barangmu pasti akan lebih mahal daripada wanita di pelelangan itu. Daniel berbicara. Kaligrafi dan lukisan saya tidak terlalu bagus. Alangkah baiknya memiliki 1 juta. Rizka tersenyum ringan. 5 juta. Pada akhirnya, sebotol parfum si Tukian ini berakhir dengan harga tinggi 5 juta, yang membuat orang menghela nafas. Namun, semua orang yang hadir tahu bahwa sebotol parfum ini, yang harganya hanya puluhan ribu, dapat mencapai harga ini karena keluarga situ di belakang si Tukian masih memiliki gelar dan kemampuan mawar hitam. Sebotol parfum sama sekali tidak bernilai banyak uang. Bastian Qian, kamu benar-benar luar biasa. Ada begitu banyak orang yang merebut sebotol parfum, dan harganya sangat tinggi di pelelangan. Kurasa hargamu adalah yang tertinggi hari ini. Si Tuyuntian sedikit tersenyum. Mereka hanya ingin mengambil kesempatan ini untuk menjalin hubungan dengan saya, sekelompok orang bodoh. Si Tukian mencibir. Lelang berikutnya adalah kaligrafi dan lukisan dinasti Ming yang disediakan oleh Miss Rizka, Presiden Grup Tianhai Yeti, harga awalnya 100.000. Tepat setelah si Tukian selesai, kaligrafi dan lukisan Rizka mengikuti. Hanya saja nilai kaligrafi dan lukisannya sendiri tidak tinggi, dan grup Yeti tidak terkenal di Anjing, jadi tidak banyak orang yang menawar pelelangan. Hanya beberapa tuan muda yang melihat kecantikan Rizka, dan mereka menelepon untuk beberapa harga. Pada akhirnya, itu kurang dari 700.000 yuan, yang dianggap sebagai harga yang sangat rendah di antara barang-barang yang dilelang dibandingkan dengan harga lelang parfum si Tukian sebelumnya, jaraknya sangat besar, yang membuat Rizka sedikit malu. Hah! Badut yang mengalahkan. Melihat rasa malu Rizka, si Tukian mendengus dingin di kejauhan, dan mengangkat lehernya lebih tinggi lagi, dengan sedikit penghinaan. Baik Ziluo dan San Ziun melirik Rizka dan Daniel. Melihat hal tersebut, San Ziun hendak membuka mulutnya untuk menawar, ketika suara tenang tiba-tiba terdengar, yang mengejutkan semua orang yang hadir. 100 juta. Begitu 3 kata ini keluar, seluruh adegan makan malam Amal benar-benar sunyi, dan mata semua orang beralih ke orang yang menyebutkan harganya, yaitu Daniel. Kamu. Bahkan Rizka tercengang, dan tiba-tiba menatap Daniel. Tidak apa-apa, anggap saja sebagai amal. Bastian Yi menawan. Senyum. Ketika si Tukian di kejauhan mendengar Daniel menawarkan harga ini, wajahnya sedikit jelek, matanya berkedip, dan dia berkata, Tuan Bastian, Anda adalah tunangan Miss Rizka. Barang-barang Miss Rizka dilelang. Anda, tunangan, meminta harganya. Apakah Anda merasa tidak ada yang membeli barang-barang tunangan Anda, jadi agak memalukan? Kata-kata si Tukian agak kasar, dan bahkan lebih ironis, yang membuat rasa malu Rizka terlihat agak jelek. Daniel mencibir, dan berkata, Saudaraku, jika kamu punya uang,
kamu tidak punya tempat untuk membelanjakannya, jadi kamu menghabiskan 100 juta untuk membeli barang-barang tunanganmu. Jika kamu memiliki kemampuan, kamu juga dapat membeli sebotol parfum seharga 100 juta. Itu bisa dianggap sebagai amal. Memberikan kontribusi. Kamu. Wajah Situ kian suram, sedikit terengah-engah. Oke, Bastian Qian, jangan marah, tenang, tenang. Situ Yuntian menghiburnya. Sayang, datang dan cium aku. Daniel memeluk Rizka dan menampar Rizka, yang membuat Rizka tersipu. San Ziun, Ziluo dan Liu Shengyi semua memiliki tatapan aneh di mata mereka ketika mereka menonton adegan ini. Pada akhirnya, kaligrafi dan lukisan Rizka dibeli oleh Daniel seharga 100 juta yuan. Apa yang dilelang sekarang adalah mantel bulu lapis baja emas yang disediakan khusus oleh Putri Dongying Ziluo kami. Dikatakan bahwa mantel bulu lapis baja emas ini sangat tipis untuk dipakai, tetapi lebih keras dari baja dan kebal, sangat berharga, awalnya harganya 1 juta. Juru lelang mengeluarkan gaun emas, yang terbuat dari semacam benang sutra emas yang ditenun menjadi bulu dan kemudian dirangkai menjadi pakaian. Sutra emas, aku tidak menyangka benda seperti itu ada di sini. Kata Longgan tiba-tiba. Apa itu sutra emas? Daniel terkejut sesaat. Sutra emas adalah sejenis benang sutra yang disebut ulat sutra emas. Sutra jenis ini sangat kuat, dan memiliki kekuatan pertahanan yang kuat. Gaun ini semuanya terbuat dari sutra emas. Meskipun bukan senjata spiritual, itu adalah miliknya kemampuan defensif bahkan lebih kuat daripada senjata spiritual defensif. Longgan berkata dengan ringan. Apakah itu sangat kuat? Daniel menatap mantel bulu ulat sutra emas dengan binar di matanya. 2 juta. Situ Yuntian langsung menaikkan harganya. 100 juta. Suara yang familiar terdengar lagi, dan semua penonton melihat ke arah Daniel lagi, diam-diam berpikir bahwa pria ini lagi. Situ Yuntian juga memandang Daniel sedikit tertekan. Mengapa Anda memiliki harga yang tinggi lagi? Rizka memandang Daniel dan mau tidak mau berkata. Saat ini, orang-orang yang hadir memandang Daniel dan hanya ingin mengatakan 4 kata, hal-hal yang hilang. Ini hanya lelang amal, dan sangat boros mengambil 200 juta yuan sekaligus. Lumayan. Aku bisa beli 200 juta lagi untuk suamimu. Daniel berkata dengan tidak setuju. Pada akhirnya, mantel bulu ulat sutra emas ini sekali lagi dimenangkan oleh Daniel dengan harga tinggi 100 juta yuan. Sekarang kami memiliki barang lelang baru, yang juga merupakan barang lelang yang disediakan oleh pembawa acara makan malam amal kami hari ini, Miss San Ziun. Harga awal untuk sepasang gelang naga dan phoenix adalah 500.000. Juru lelang berteriak lagi, dan mengeluarkan sepasang gelang. Segera ada orang yang meminta harganya, dan harganya melonjak hingga 3 juta, yang juga membuat San Ziun tersenyum. 100 juta. Untuk ketiga kalinya, suara familiar ini terdengar. Kali ini, tidak ada penonton yang menunjukkan ekspresi kaget, dan semua menatap langsung ke arah Daniel. Jelas, tawaran ketiga tetaplah Daniel. Bab 871 Pyongyang. Naikkan harga 3 kali lipat, dan 300 juta akan hilang. Cara yang begitu boros membuat semua orang yang hadir memandang Daniel dengan kagum, dan Daniel menjadi titik paling fokus dari makan malam amal malam ini. San Ziun melirik Daniel dengan sinar di matanya. Apakah Anda juga berkontribusi untuk amal? Rizka melirik Daniel lagi. Tentu saja, jika tidak. Kata Daniel dengan tenang. Rizka melirik Daniel dan San Ziun dengan curiga. 10 menit lagi berlalu, dan banyak barang lelang semuanya dilelang. Pada akhirnya, hanya ada satu barang yang tersisa untuk dilelang, yaitu Pyongyang milik Daniel. Pada saat ini, anggota staf berjalan ke arah San Ziun dan berbisik beberapa kali, yang terakhir melirik Daniel dan mengangguk. Oke semuanya, sekarang mari kita mulai item lelang terakhir saya untuk lelang amal malam ini. Item lelang ini agak spesial. Juru lelang berbicara, dan mengeluarkan Pyongyang milik Daniel. Apa ini? Semua orang yang hadir melihat pil biru dengan ekspresi bingung.
Semuanya, pil ini disebut pil Yongyan. Disediakan oleh Tuan Bastian, tunangan Presiden Grup Yeti dikatakan bahwa meminum pil ini dapat membuat seorang wanita 10 tahun lebih muda. Juru lelang berkata dengan ringan. Apa 10 tahun lebih muda? Bagaimana ini mungkin? Itu hanya fantasi. Begitu kata-kata juru lelang keluar, seluruh adegan makan malam Amal menjadi semarak, dan semua orang membicarakannya. Tapi mereka tidak percaya, lagi pula, sangat sulit bagi orang biasa seperti mereka untuk percaya bahwa pil 10 tahun lebih muda. Jika kamu tidak bisa melelang sesuatu, jangan diambil. Minum saja pil dan katakan itu adalah obat ajaib yang bisa membuat orang 10 tahun lebih muda. Apakah ini memperlakukan kita sebagai orang bodoh? Suara dingin dan sarkastik situ kian terdengar, matanya menatap Daniel, dan orang yang dia maksud sudah terbukti dengan sendirinya. Yang lain memandang Daniel dengan ketidakpuasan dan ekspresi cemberut, jelas berpikir bahwa Daniel mempermainkan mereka. Pada saat ini, wajah San Ziun juga sedikit malu memikirkan solusi di hatinya. Ada banyak hal yang tidak kamu percayai, tapi bukan berarti hal itu tidak ada. Ketidakpercayaan hanya menunjukkan bahwa kamu bodoh. Daniel mendengus dingin, dan kata-katanya membuat orang-orang kuat dan terkenal yang hadir semakin marah. Saya dengan ini menjamin bahwa siapapun yang melelang pil Yongyan ini tidak akan 10 tahun lebih muda setelah meminumnya, saya akan memberinya 100 juta. Kata Daniel langsung. Mendengar kata-kata Daniel, semua orang yang hadir berbicara lagi. Saya menawarkan 1 juta. Saat ini, San Ziun berkata langsung. Mengikuti tawaran San Ziun, diskusi berhenti, tetapi tidak ada kenaikan harga, lagi pula, hal ini terlalu ilusi. Meskipun Daniel mengatakan bahwa itu akan bernilai 100 juta jika tidak ada efeknya, tidak ada yang berani memotretnya dan memakannya, lagi pula, bagaimana jika terjadi kesalahan setelah memakannya, jadi untuk sementara, hanya San Ziun hadir di antara penonton tawaran sudah habis. Hei, sekelompok orang bodoh. Daniel menghela nafas. Pada akhirnya, Yongyan dan ini langsung difoto oleh San Ziun seharga 1 juta. Daniel berkata, Nona San, untuk membiarkan semua orang melihat apakah pil Yongyan saya efektif, silakan ambil di tempat dan biarkan mereka melihat bagaimana efeknya. Mereka mengatakan saya berbohong kepada Anda. Baik. San Ziun menatap Daniel dengan mata berkedip dan mengangguk. Segera staf itu menyerahkan pil itu kepada San Ziun, yang menatap pil itu selama beberapa detik dan menelannya ke dalam perutnya. Semua orang yang hadir, terutama para wanita itu, menatap San Ziun tanpa berkedip, ingin tahu apakah pil ini memiliki efek membuat wanita lebih muda. Setelah San Ziun meminum ramuan ini, banyak noda hitam muncul di kulit wajahnya, dan beberapa noda muncul di tubuhnya. Apa ini? Orang-orang yang hadir terlihat sangat terkejut dengan pemandangan ini. Nona San pergi dan bersihkan saja, lalu kamu bisa melihat efeknya. Daniel berbicara ringan dengan senyum di sudut mulutnya. San Ziun pergi dari sini dengan cepat. 10 menit kemudian, saat semua orang menunggu dengan cemas, San Ziun muncul di depan semua orang lagi, hanya kali ini ketika semua orang melihat San Ziun. Terdengar suara seru dan kaget, semua orang kaget. Terutama para wanita yang hadir, mata mereka terbelalak. Saya melihat bahwa kulit San Ziun sekarang menjadi sangat putih dan halus, dengan kilau yang kenyal, seperti kulit bayi yang baru lahir. Meski kulit San Ziun terawat dengan baik sebelumnya dan tidak ada tanda-tanda penuaan, tapi bagaimanapun, dia adalah seorang wanita berusia 30-an, dan masih ada celah tertentu dibandingkan dengan gadis berusia 10 tahun. Tapi sekarang celah ini benar-benar hilang. Kulit San Ziun ini lebih baik dari gadis 10 tahun itu. Seluruh orangnya bersinar, dan penampilan serta temperamennya memang 10 tahun lebih muda. Berumur, lebih cantik dari sebelumnya. Tuan Bastian, tampaknya pil Yongyan Anda memang sangat efektif, terima kasih. San Ziun menghampiri Daniel dan berterima kasih padanya, untuk wanita dengan usia tertentu seperti dia secara alami paling peduli dengan penampilan dan kecantikannya. Sekarang harganya hanya 1 juta untuk membuatnya 10 tahun lebih muda, yang merupakan tawaran besar. Jika tidak, jika benar-benar dilelang,
Pil Yongyan ini tidak dapat dimenangkan tanpa beberapa ratus juta berdiri. Lagi pula, 10 tahun lebih muda adalah godaan yang tak tertahankan bagi wanita manapun, tetapi para wanita yang hadir ini sekarang menyaksikan kesempatan ini hilang dari mereka, dan mereka semua menyesal tanpa henti. Tuan, bolehkah saya bertanya apakah Anda masih memiliki pil Yongyan ini? Saya bersedia membayar 10 juta untuk membelinya. Seorang bos wanita berusia 40-an berdiri dan memandang Daniel dan berkata, dengan mata penuh semangat di matanya. Saya bersedia membayar 30 juta. Saya bersedia membayar 100 juta. Segera, sekelompok wanita berdiri dan menawar dengan liar, semua menatap Daniel dengan antisipasi di mata mereka. Maaf, pil ini hanya satu, dan hanya akan terjual habis. Tidak ada lagi. Saya katakan sebelumnya bahwa pil ini baik-baik saja. Jika Anda tidak percaya, Anda hanya bisa mengatakan bahwa Anda tidak punya takdir dengan pil ini. Pantas saja aku. Daniel melengkungkan bibirnya, dan segera sekelompok wanita yang hadir menunjukkan mata kecewa, menggelengkan kepala dan mendesah. Bahkan Ziluo dan Situkian memandang Daniel dengan ekspresi aneh di mata mereka, hanya mata San Ziun yang memancarkan kegembiraan rahasia. Lelang amal ini akan segera berakhir malam ini, dengan total lelang 380 juta yuan, di mana Daniel menyumbang 300 juta yuan saja. Bab 872 Ziluo terluka. Terima kasih atas dukungan Anda pada makan malam amal malam ini, dan juga terima kasih kepada pria ini atas kemurahan hatinya malam ini. San Ziun naik ke atas panggung dan berkata, sambil menunjuk Daniel untuk berterima kasih padanya. Setelah pelelangan berakhir, itu adalah pesta makan malam biasa, dan semua orang mulai makan satu demi satu. 1 jam kemudian, pesta makan malam selesai, dan semua orang membayar uang mereka untuk mendapatkan barang yang telah mereka lelang. Daniel menggesek 300 juta dengan kartu, lalu mendapatkan baju besi emas dan mantel bulu, sepasang gelang naga dan phoenix, serta kaligrafi dan lukisan Rizka. Ayo pergi. Daniel menatap Rizka dan berkata. Bentak. Pada saat ini, semua lampu di seluruh hotel dimatikan, dan seluruh hotel menjadi gelap gulita, menyebabkan kebingungan di antara orang-orang. Apa yang terjadi? Rizka berkata dengan gugup. Jangan takut. Pada saat ini, Daniel memeluk Rizka dengan erat, membuka mata perspektifnya, dan menemukan bahwa sekelompok pria berbaju hitam dengan pedang samurai tiba-tiba muncul di hotel, dan target mereka jelas adalah Adas Ungu. Saat ini, Ziluo dan rombongannya sudah bertarung dengan mereka di lantai yang sama, dan kedua belah pihak melancarkan pertempuran sengit. Meskipun ada banyak penjaga di sekitar Ziluo kali ini, penyerangnya bahkan lebih besar, dan berbagai senjata tersembunyi terus bermunculan, dan di lingkungan yang gelap ini, penjaga kerajaan ini lengah, kirim Ziluo dan Liu Shengyi untuk mengungsi. Melihat ini, Daniel membawa Liu Shengyi langsung keluar hotel. Dengan adanya mata peramal, malam yang gelap ini tidak memiliki hambatan sama sekali baginya, dan dia membawa Rizka menaiki tangga dan meninggalkan hotel. Kamu kembali dulu, tunggu aku, dan kenakan gaun ini. Daniel menyerahkan kunci kepada Rizka, dan pada saat yang sama mengenakan baju besi emas dan mantel bulu di tubuh Rizka. Apa yang kamu lakukan? Rizka memandang Daniel dengan curiga. Aku punya sesuatu untuk ditangani, jangan khawatirkan aku akan kembali lagi nanti. Daniel memeluk Rizka dan menciumnya, yang terakhir tidak bertanya lagi, dan pergi dengan Pagani. Dan Daniel kembali ke hotel, dia secara alami akan menyelamatkan Ziluo. Meskipun Ziluo tidak ada hubungannya dengan dia, bagaimanapun juga dia adalah putri dari keluarga kerajaan Jepang, dan itu akan menjadi pengaruh yang sangat buruk jika dia meninggal di Huaxia, dan Liu Shengyi ada di antara mereka, dan dia tidak mau untuk melihat Liu Shengyi mengalami kecelakaan. Di lantai 3 hotel, pertempuran sengit sedang berlangsung. Para penjaga keluarga kerajaan Jepang, puluhan master dari keluarga Yagyu, dan master jiwa naga yang dikirim oleh pemerintah Huaxia semuanya berperang melawan kelompok orang ini. Bersama. Hanya saja sebagian besar orang yang menyerang dan membunuh adalah ninja,
dan mereka paling ahli dalam ninjutsu, dan itu lebih kondusif untuk penampilan mereka di lingkungan yang gelap ini, yang juga menyebabkan kematian dan cedera pada master di pihak Ziluo, dan seseorang jatuh setiap saat. 4 kapten penjaga kekaisaran yang berada di alam Dzogchen dari kondensasi Qi dan seorang anggota kuat dari keluarga Liu Sheng yang berada di alam Dzogchen dari kondensasi Qi memegang pedang panjang, dan Liu Shengyi mundur ke lantai 4. Di bawah malam yang gelap ini, mereka menaruh semua perhatian mereka pada lingkungan, selalu memperhatikan situasi apapun, ekspresi mereka sangat bermartabat, Ziluo dan Liu Shengyi berpegangan tangan erat. Ledakan. Pada saat ini, cahaya pedang yang terang turun dari udara tipis, dan energi pedang yang menakutkan menyapu Ziluo dan yang lainnya, dan sesosok tubuh turun dari langit, membunuh dengan hantaman pedang. Lindungi putri. 4 kapten dari 5 penjaga kerajaan berteriak serempak, melambai-lambaikan senjata mereka untuk melawan. Hanya saja pisau ini sangat kuat. Mengerikan, dengan satu pukulan, 4 kapten penjaga kerajaan yang berada di alam kondensasi Qi dengan kekuatan besar semuanya terhempas. Satu persatu jatuh ke tanah dan memuntahkan darah. Kekuatan penyerang ini sudah mencapai titik di mana dia sudah setengah melangkah ke alam suci. Mengirim master sepertimu ke sini, sepertinya adik lakiku benar-benar tidak bisa mentolerirku, dan tidak ingin aku kembali ke Jepang. Ziluo memandang pihak lain dengan acuh tak acuh. Jelas dia sudah tahu bahwa matanya benar-benar mematikan dalam 2 pertemuan itu. Desir. Pria itu tidak mengatakan sepatah kata pun, dan menyerbu ke arah Ziluo dengan pisau panjang di tangannya. Pada saat ini, tuan dari keluarga Liu Sheng keluar dengan pedang panjang di tangannya dan menyapu dengan seluruh kekuatannya. Klik. Engah. Saat pedang bertabrakan, pedang panjang di tangan pembangkit tenaga listrik keluarga Liu Sheng langsung patah, menusuk dadanya dengan pisau, dan yang terakhir jatuh ke tanah dengan mata terbelalak. Bentak. Saat ini, semua lampu di hotel dinyalakan kembali. Putri Ziluo, maafkan aku. Pria yang setengah melangkah ke alam suci memandang Ziluo dan mengatakan sesuatu sebelum menikamnya dengan pisau. Hati-hati putri. Liu Shengyi dengan cepat berdiri di depan Ziluo, menyaksikan pisau itu menyerang, matanya mau tidak mau menutup. Mata Ziluo berkedip, dan dia tiba-tiba menarik Liu Shengyi pergi. Pisau itu menusuk dada Ziluo, panah darah menyembur keluar, dan Ziluo memuntahkan seteguk darah. Memanggil. Pada saat ini, sebuah pisau terbang ditembakkan dari punggung pria itu, ekspresi pria itu berubah, dan dia tiba-tiba mencabut pisau panjang itu, berbalik, dan menebas dengan pisau itu. Ledakan. Tuan yang baru saja melangkah ke alam suci baru saja memotong pisau lempar, ketika sosok Daniel muncul di depannya, dan dia meledak ke arahnya dengan satu pukulan, dan energi menakutkan yang dibawa oleh tinju mencekiknya. Aliran udara vakum. Klik. Tinju Daniel muncul begitu ganas sehingga pria itu tidak bisa mengelak sama sekali, dia hanya bisa mengayunkan pisau panjang di tangannya untuk melawan, tapi tinju Daniel mendarat di pisau panjang itu. Pisau panjang itu diledakkan dengan satu pukulan, dan tinju yang mengerikan itu mendarat di dada pria itu, dan kekuatan tinju yang mengerikan itu meledak. Di tempat, semua organ dalam pria itu meledak, dadanya ambruk, punggungnya menonjol, darah meluap dari sudut mulutnya, matanya membelalak, dan ekspresi tidak percaya muncul di wajahnya. Dia tidak menyangka, saat setengah melangkah ke alam suci, dia akan langsung dibunuh oleh seseorang, tanpa ada kesempatan untuk melawan. Puff. Pria itu berlutut, lalu berbaring di tanah, terengah-engah. Putri, apa yang kamu lakukan? Kamu tidak boleh mati. Saat ini, Liu Shengyi memeluk Ziluo dan berkata dengan air mata berlinang, wajahnya penuh kekhawatiran. Daniel berjalan mendekat, menahan dada Ziluo yang terluka, menggendongnya, mengamati melalui mata perspektifnya, menemukan sebuah ruangan kosong, dan berjalan masuk. Menempatkan Ziluo di ruangan kosong ini, Daniel merobek bajunya. Penutup renda ungu di dalamnya terbuka, Daniel melepasnya tanpa ragu. Sepasang kelinci putih besar muncul di mata Daniel, dan 2 sentuhan merah cerah sangat menarik.
Daniel sedang tidak mood untuk menghargai keindahan musim semi, jadi dia mengeluarkan tas akupuntur dari cincin penyimpanan, melambaikan jarum perak dan menusuk luka untuk membantu menghentikan pendarahan, dan pada saat yang sama memberi Ziluo beberapa apil. Kemudian Daniel terus mengayunkan jarum perak untuk menusuk, dan gumpalan kekuatan bintang menyembur keluar untuk memperbaiki lukanya. Bab 873 Perubahan ke-10 Rencana Ziluo. Daniel muncul tepat waktu, dan pisau panjang lawan tidak menusuk terlalu dalam, jika tidak, dewa pun akan kesulitan menyelamatkan Ziluo. Setelah beberapa akupuntur dan moksi busi, kekayaan Ziluo terselamatkan, dan setelah meminum ramuan Daniel, kulitnya kembali normal. Ledakan. Pada saat ini, suara teredam keluar tiba-tiba, dan kemudian asap putih dengan cepat memenuhi ruangan, dan asap putih memenuhi seluruh ruangan dalam sekejap, dan pada pandangan pertama semuanya putih, seolah terjebak dalam kabut, tidak ada apa-apa. Dapat dilihat sama sekali. Namun, ada cibiran di sudut mulut Daniel, dan dia melangkah ke suatu tempat, dengan telapak tangannya mencuat, dia mengambil pedang. Pada saat yang sama, tangan yang lain memegang jarum perak dan menusuknya, menusuk tubuh seseorang, erangan teredam keluar, dan orang itu jatuh ke tanah. Asap putih muncul dengan cepat dan menghilang dengan sangat cepat. Dalam waktu kurang dari 10 detik, asap putih menghilang sepenuhnya. Pada saat ini, seorang wanita berbaju hitam jatuh ke tanah sambil memegang pedang panjang di tangannya. Ah! Melihat adegan ini, ekspresi Liu Shengyi berubah, dan dia tiba-tiba berteriak. Jangan khawatir, tidak apa-apa. Daniel berkata dengan tenang, membalikan wanita berbaju hitam itu, dan merobek penutup wajahnya, itu adalah wanita tertua dari keluarga Iga, Iga Hideko. Bagaimana kamu melihatku? Iga Hideko memandang Daniel dengan wajah jelek, tidak pernah menyangka bahwa pihak lain akan dapat melihatnya bahkan ketika matanya tidak berguna dalam situasi ini, dan dia melakukan ninjutsu tanpa nafas atau langkah kaki. Suara itu keluar. Aku ingin menemukan seseorang, meskipun aku tidak menggunakan mataku, aku dapat menemukannya dengan sangat mudah. Sekarang kamu ada di tanganku. Daniel tersenyum jahat. Pada awalnya, Iga Hideko ini bahkan terikat dengannya, tetapi sekarang dia dengan mudah ditangkap olehnya, dunia ini benar-benar tidak kekal. Iga Hideko, wanita tertua dari keluarga Iga, pewaris masa depan. Sepertinya adik laki-lakiku mengirim Kogazong dan keluarga Igamu untuk membunuhku kali ini, kan? Suara dingin terdengar, Ziluo sadar, melirik Iga Hideko dan berkata, Putri, kamu sudah bangun. Liu Shengyi buru-buru datang ke Ziluo. Bagaimana rasanya? Daniel menatap Ziluo dan berkata tanpa sadar. Terima kasih. Ziluo melirik Daniel, dan berkata dengan acuh tak acuh. Sepertinya kamu pada dasarnya baik-baik saja. Daniel tersenyum. Ziluo itu menarik selimut di sampingnya dan menutupi tubuhnya, menghalangi sepasang kelinci giok seputih salju. Ya, maaf, aku di sini untuk menyelamatkanmu. Melihat ini, Daniel berkata dengan malu. Ziluo tidak membahas masalah ini, tapi melihat ke arah Iga Hideko. Kamu keluarga Iga berani menyerang putri kerajaan? Apakah kamu mencoba memusnahkan keluarga sepenuhnya? Putri, tolong maafkan saya. Kami terpaksa. Semua yang kami lakukan di keluarga Iga berada di bawah paksaan klan Koga. Kami tidak punya pilihan selain melakukannya untuk melestarikan keluarga Iga. Iga Hideko memandangi Ziluo dan berkata dengan cepat. Saya tahu bahwa keluarga Iga Anda telah lama dikendalikan oleh sekte Koga dan telah menjadi bawahan mereka. Saya dapat memberi Anda kesempatan sekarang, dan itu tergantung pada apakah Anda setuju. Jika Anda setuju, keluarga Iga baik-baik saja. Jika Anda tidak setuju, saya dapat menghubungi Kaisar sekarang dan memintanya mengirim seseorang untuk membasmi keluarga Iga. Ziluo meludah dengan acuh tak acuh. Saya juga meminta sang putri untuk mengatakan dengan jelas, Xiuzi pasti akan setuju. Iga Hideko menunduk dan berkata, sederhana sekali, aku ingin keluarga Igamu menyerah padaku, dan membantuku membasmi klan Koga, agar kau tidak perlu diperbudak dan ditindas oleh klan Koga lagi, bagaimana? Seperti yang dikatakan Ziluo, matanya beralih ke Iga Hideko.
Xiuxi berjanji. Jika demikian, Xiuxi dan ibunya akan setuju tanpa paksaan sang putri. Iga Hideko berbicara. Bagus sekali, aku masih punya beberapa hari sebelum aku bisa kembali ke Dongpu. Pada saat itu, keluarga Igamu akan bekerja sama denganku untuk membasmi klan Koga, dan kamu sekali lagi akan mengembalikan kejayaan keluarga Iga sebelumnya. Ziluo berkata dengan ringan. Xiuxi mengerti. Iga Hideko mengangguk. Ayo pergi, jangan menimbulkan kecurigaan orang lain, dan tunggu kabarku. Setelah Ziluo mengatakan sesuatu, Iga Hideko terlihat sedikit malu, dan menatap Daniel. Biarkan dia pergi. Ziluo menatap Daniel dan berkata. Daniel mengangguk, dan mengeluarkan jarum perak dari tubuh Iga Hideko, yang terakhir bangkit dengan cepat, dan menatap Daniel dalam-dalam. Kenapa kamu menatapku seperti itu, jatuh cinta dengan kakakku, dan tidak ingin pergi? Daniel tersenyum main-main. Iga Hideko memancarkan tatapan dingin, dan segera pergi dari sini. Terima kasih hari ini karena telah menyelamatkanku lagi. Ziluo memandang Daniel dan berkata. Sebenarnya, aku tidak ingin menyelamatkanmu, tapi melihat sang putri memotongmu untuk Yi, lebih baik aku menyelamatkanmu. Daniel berbicara. Kakak Bastian, terima kasih. Liu Shengyi memandang Daniel dan berkata dengan rasa terima kasih. Sama-sama, tapi saya menyarankan Anda untuk kembali ke Dongpu secepat mungkin, jika tidak, mungkin pihak lain akan menyerang lagi kapan. Daniel berkata dengan ringan. 10 menit kemudian, Yan Haotian tiba di sini bersama sekelompok anggota jiwa naga. Daniel, kamu juga ada di sini, kamulah yang menyelamatkan Putri Ziluo. Yan Haotian memandang Daniel dan berkata dengan heran. Ya. Daniel mengangguk. Putri Ziluo, kami tidak melindungimu dengan baik dan membahayakanmu beberapa kali, maafkan aku. Yan Haotian menatap Ziluo dan meminta maaf. Itu bukan urusanmu. Ziluo berkata dengan acuh tak acuh. Tidak apa-apa, aku pergi dulu. Setelah Daniel mengatakan sesuatu, dia menyelinap pergi. Ketika Daniel keluar dari hotel, dia berhenti, matanya beralih. Di depan mobil Audi, seorang pria dan seorang wanita berdebat tentang sesuatu, dan pria, wanita, dan wanita itu tidak lain adalah San Ziun. Pria itu mengenakan jas dan terlihat berusia sekitar 30 tahun. Dewasa dan mantap. Ziun, bisakah kamu mendengarkan penjelasanku? Itu hanya kecelakaan. Bisakah kamu memaafkanku? Pria itu memandang San Ziun dengan ekspresi memohon di wajahnya. Sangat tidak terduga bahwa saya tidur dengan wanita lain, dan sangat tidak terduga bahwa Anda dan saya bersama hanya untuk mendapatkan dukungan dari keluarga San. San Ziun menatap pria di depannya, dengan sedikit rasa sakit di matanya, dan tertawa, penuh sarkasme. Wajah pria itu sedikit malu, matanya berkedip, dan dia meludah, Ziun, aku berbicara omong kosong ketika aku mabuk, jangan percaya, kamu harus percaya padaku. Cintaku padamu benar ya, aku masih mencintaimu. Songkang, apakah kamu benar-benar berpikir aku bodoh? Kamu masih ingin membohongiku. Aku seharusnya tidak mempercayamu pada awalnya. Kupikir kamu benar-benar mencintaiku, tapi aku tidak berharap kamu menjadi seperti itu. Orang yang tak tahu malu. Minggir. San Ziun berteriak dengan dingin. PS. Patah tulang akan diupdate semaksimal mungkin akhir-akhir ini, tapi saya harap jangan terburu-buru, dan jangan bilang terus meledakkan update. Patah tulang akan menjadi kata sandi kecuali makan dan tidur selama sebulan, jadi akan ada ledakan 60 pembaruan, sangat sulit untuk melakukannya lagi. Tubuh saya memiliki beberapa penyakit, jadi sulit untuk melewati kata sandi dengan intensitas tinggi. Jika ada naskah di masa depan, patah tulang akan terjadi. Meledak lebih tepat, saya harap semua orang akan banyak memaafkan saya.